Halo adik-adik, ketemu lagi di Musa bagian 25. Quiz time dulu ya. Setelah bangsa Israel berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di mana? Ya, betul, di padang gurun Sinai. Dan mereka berkemah di depan gunung Sinai. Kemudian Musa naik ke gunung Sinai untuk mendapatkan apa dari Tuhan? Ya, 10 perintah Allah dan juga peraturan-peraturan. Peraturan tentang kebaktian, tentang hak budak Ibrani, tentang orang-orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya untuk mengatur bangsa Israel sebagai bangsa yang merdeka. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya ya. Adik-adik boleh buka di Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sementara Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, bangsa Israel di bawah gunung itu menunggu-nunggu. Berapa hari adik-adik? 1 hari, 2 hari, 7 hari, 30 hari. Duh, kok lama sekali Pak Musa tidak turun-turun. Dan ketika bangsa Israel melihat bahwa Musa tidak turun-turun dari gunung itu, berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Ayo, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang sudah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Kalau begitu, bawa saja semua perhiasan emas yang ada padamu dan bawalah semua kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu mau adik-adik mengumpulkan emas-emas mereka dan diberikan kepada Harun. Lalu Harun membuatnya menjadi anak lembu tuangan dari emas-emas itu. Lalu berkata kepada bangsa Israel, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu mereka pun mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian mereka berpesta. Wah, kenapa bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa turun dari menghadap Tuhan di Gunung Sinai, dan mereka malah menggantikan Allah dengan patung anak lembu emas itu. Apakah Tuhan tidak mengetahuinya? Tentu saja Tuhan mengetahuinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir sudah rusak lakunya. Cepat sekali mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka sudah membuat anak lembu tuangan dan mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku murka kepada mereka dan membinasakan mereka. Tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapa Tuhan engkau murka pada bangsa yang sudah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Nanti orang Mesir akan berkata, Tuhan membawa mereka keluar supaya mereka kena malapetaka dan Tuhan membunuh mereka di gunung. Berbaliklah Tuhan dari murkamu yang menyala-nyala itu. Ingatlah perjanjianmu kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, bahwa engkau akan membuat keturunan mereka sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada keturunannya, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Setelah itu Musa turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Ketika Musa dekat perkemahan dan melihat anak lembu emas dan melihat orang menari-nari, bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu.
Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruh minum oleh orang Israel. Musa memarahi Harun. Apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mau menuruti keinginan mereka untuk membuat Allah dari patung? Akhirnya Tuhan pun menghukum bangsa itu karena ketidaktaatan mereka. Dan Musa memintakan ampunan untuk bangsa itu kepada Tuhan. Musa berkata, bangsa ini sudah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Sebab jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah Kau tulis. Adik-adik, yuk kita tetap setia pada Tuhan. Setia walaupun harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Setia walaupun harus sabar menunggu pertolongan Tuhan. Setia mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di sini kita juga melihat Musa adalah seorang pemimpin yang mencintai bangsa Israel yang dipimpinnya. Ketika bangsa Israel akan dimusnahkan oleh Tuhan karena perbuatan mereka itu, Musa memintakan pengampunan kepada Tuhan. Nah, besok kita lanjutkan ceritanya ya. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat terus setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bye-bye.